Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Hassani Kurniawan dari NIM Gen025-104 dari SGD B5. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang laporan anatomi 2.2 yaitu kardiorespirasi. Oke, langsung saja. Di sini ada skenario 1 atau laporan pertama. Nah, saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak nafas dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Nah, ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi, anak sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis dengan tetralogi of Fallot. Nah, jadi pertanyaan di sini yang harus didiskusikan. Yang pertama, jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation. Yang kedua, jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Yang berikutnya, jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Oke, di sini ada sirkulasi fetal. Nah, oke, kita akan bahas tentang sirkulasi fetal. Yang pertama, jadi pada janin itu, sistem sirkulasi berbeda dengan orang dewasa karena paru-paru belum berfungsi. Nah, oleh karena itu, sumber oksigen itu berasal dari plasenta. Nah, untuk mengalirkan darah secara efisien, terdapat 3 jalur pintas utama, yaitu di sini ada ductus venosus, terus juga ada foramen oval di sini. Nah, ini foramen oval. Yang berikutnya, dan ada ductus arteriosus. Nah, di sini. Nah, jadi alurnya dimulai dari plasenta menuju vena umbilicalis yang membawa darah kaya oksigen. Nah, jadi darah ini sebagian melewati hati melalui ductus venosus dan masuk ke vena cava inferior, kemudian menuju atrium kanan. Nah, dari atrium kanan, darah sebagian besar langsung menuju atrium kiri melalui foramen oval. Foramen oval ini ya. Melalui foramen oval. Lalu kemudian ventrikel kiri dan dipompa ke aorta untuk menyuplai otak dan organ vital. Jadi, sebagian darah lainnya masuk ke ventrikel kanan menuju arteri pulmonalis. Nah, namun karena paru belum berfungsi, darah dialihkan melalui ductus arteriosus menuju aorta sini ya. Oke. Nah, setelah itu darah kembali ke plasenta melalui arteri umbilicalis. Nah, ini adalah perubahan setelah lahir. Jadi setelah bayi lahir, paru-paru mulai berfungsi sehingga resistensi paru menurun dan aliran darah ke paru itu meningkat. Nah, akibatnya tekanan di atrium kiri meningkat sehingga foramen oval menutup. Nah, ini ya. Terus selain itu, ductus arteriosus juga menutup dan berubah menjadi ligamentum arteriosum. Sedangkan ductus venosus akan menutup menjadi ligamentum venosum. Jadi, perubahan ini menyebabkan sistem sirkulasi berubah dari pola janin menjadi seperti orang dewasa. Oke, next. Nah, ini ada gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Ini ada PDA. Jadi salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal ini adalah patent ductus arteriosus atau kita kenal sebagai PDA. Jadi pada kondisi ini ductus arteriosus ini tidak menutup setelah lahir sehingga terjadi aliran darah abnormal dari aorta ke arteri pulmonalis. Nah, jadi hal itu bisa menyebabkan peningkatan aliran darah ke paru-paru sehingga dapat menimbulkan sesak napas dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan gagal jantung. Oke. Ini udah. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang vaskularisasi arteri dan vena. Nah, di sini jadi dimulai dari aorta descendens ini ya. Aorta descendens terus bercabang menjadi 2, yaitu arteri coronaria destra sama arteri coronaria sinistra ini. Nah,
Terus yang dari arteri coronaria dextra itu bercabang lagi menjadi ramus nodus SA, terus ramus marginalis dextra, dan ramus interventricularis posterior atau PDA. Nah, sedangkan yang dari arteri coronaria sinistra ini bercabang lagi menjadi dua, yaitu ramus interventricularis anterior atau yang disebut dengan LAD. Terus juga ada ramus circumflexus. Ini untuk vaskularisasi dari arterinya. Oke, next. Nah, ini ada vena. Jadi, aku jelasin. Sorry. Nah, jadi mayoritas vasa venosa pada cor itu bermuara pada sinus coronarius menuju atrium dextrum. Terus juga menuju vena cardiaca magna dan vena cardiaca parva. Terus juga vena cardiaca media, vena cardiaca posterior, vena obliqua atria sinistra, vena posterior ventriculis sinistra. Sedangkan pada vena cordis minimae itu bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Oke, next. Oke, sekarang kita akan bahas tentang laporan 2. Saat musim hujan, Budi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Jadi, pertanyaannya, yang pertama jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Yang kedua, sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara atau drainase masing-masing sinus. Jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Oke, next slide. Nah, ini ada sinus paranasal. Ini ada 4. Yang pertama, sinus maxillaris. Yang kedua, sinus frontalis. Yang ketiga ada sinus ethmoidalis. Terus juga ada sinus sphenoidalis. Oke, aku jelaskan. Jadi, sinus paranasalis ini adalah sekelompok rongga yang di dalam tulang kraniofacial yang berhubungan dengan kavum nasi melalui ostium. Jadi, sinus paranasal ini berisi udara dari bagian pernapasan rongga hidung ke dalam kranium. Jadi, sinus paranasal ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mengurangi berat relatif tengkorak, meningkatkan resonansi suara sebagai penyangga terhadap trauma pada wajah, melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung. Terus yang kelima, melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi. Yang keenam, berperan dalam pertahanan bagi tubuh. Oke, next. Ini yang berikutnya pembagian meatus dan muara. Oke, yang pertama tuh ada recessus sphenoid moidal. Nah, ini terdapat muara dari sinus sinus sphenoidalis. Terus juga ada meatus nasi superior. Nah, ini terdapat muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Berikutnya ada meatus nasi media. Yang bagian ini media. Nah, ini ada beberapa bangunan penting. Jadi yang pertama adalah bula ethmoidalis. Ini bentuknya kubah. Nah, ini kalau di zoom tuh kayak gini. Nah, ini muara dari cellulae ethmoidalis media. Terus ada hiatus semilunaris. Ini saluran melengkung di bawahnya bula ethmoidalis ini. Nah, ini jadi muara sinus maxillaris. Terus ada juga infundibulum ethmoidal di ujung anterior hiatus semilunaris. Jadi sinus frontalis dan cellulae ethmoidalis anterior. Ini bermuara di sini setelah melewati ductus frontonasalis. Terus ada processus uncinatus. Jadi di bawah ini ada hiatus semilunaris. Terus yang terakhir di sini ada meatus nasi inferior. Ini terdapat muara dari ductus nasolacrimalis. Jadi ductus nasolacrimalis ini mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis oculi. Jadi ductus tersebut berawal dari ujung inferior saccus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita. Oke, next slide.
ini mengapa sinus maksilaris lebih mengalami sinusitis? Jadi pada kasus ini pasien mengalami peradangan pada sinus maksilaris yang berhubungan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius yang tertera pada gambar ini. Jadi sinus maksilaris ini terletak di daerah pipi dan merupakan sinus terbesar. Jadi muaranya berada di bagian atas sinus sehingga drainase menjadi kurang efektif. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, kenapa sinus maksilaris sering kena sinusitis? Jadi sinus maksilaris lebih sering mengalami sinusitis karena beberapa faktor. Yang pertama adalah letak muara itu paling tinggi. Jadi cairan itu harus naik sehingga itu bakal sulit keluar. Terus yang kedua ada gravitasi, itu tidak membantu. Jadi sehingga lendir itu mudah tertahan pada daerah tersebut. Yang ketiga ini ada, ini drainase ke meatus medius. Jadi daerah sini itu, ini sering tersumbat saat ketika flu. Terus yang berikutnya, faktor berikutnya dekat dengan akar gigi. Jadi infeksi gigi ini bisa menyebar ke sinus. Jadi kesimpulannya, jadi sinus paranasal ini terdiri dari 4 jenis yang memiliki fungsi penting dalam sistem respirasi. Jadi drainase sinus bagian besar bermuara ke meatus nasi, terutama meatus medius. Jadi sinus maksilaris ini paling sering mengalami sinusitis karena pada posisi muaranya yang lebih tinggi sehingga drainase kurang efektif. Oke, baik, sekian pemaparan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.